Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, selamat datang Pak Priyo Sugeng. Selamat datang Bapak Warsana sebagai pembicara. Alhamdulillah kita di ujung Ramadan ini masih bisa bertemu untuk mengambil ilmu, memanfaatkan apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Warsana. Pekan lalu saya sempat lupa untuk share screen tentang profil dari Bapak Warsana yang merupakan dosen praktisi kita. Berikut adalah profil dari Bapak Warsana. Pak Warsana SPMSI, lahir di Pati 12 Februari 65. Kemudian pangkat dan golongan terakhir adalah pembina utama muda 4C. Jabatan Bapak sekaligus sebagai Ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah. Bapak Warsana menyelesaikan S1 pada Fakultas Pertanian UNS jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 97 dan S2 pada bidang studi Ilmu Ekonomi Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini bekerja sebagai penyuluh pertanian madya pada kelompok pengkaji budidaya tanaman BPTP Jawa Tengah sekaligus Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Perhiptani Jawa Tengah pada masa bakti 2017 sampai 2022. Nah, ini adalah sebagian ya, tapi banyak ya profil beliau. Bertugas di penyuluh pertanian pada Sekretariat Satuan Pembina Bimas Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Bidang Tanaman Pangan BIPP Semarang dan sebagainya. Ya, ini banyak sekali ya, kalau saya bacakan satu-satu kayaknya ini tidak selesai nih untuk hari ini. Oke, untuk menyingkat waktu kita persilahkan saja Bapak Warsana untuk mengisi materi perkuliahan hari ini. Monggo Pak Warsana. Terima kasih Bu Azizah, waktu yang telah diberikan kepada saya. Waktu ini tentu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara-saudara kita semua dimanapun berada. Tentu pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Brawijaya, dan yang saya cintai, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dari Universitas Brawijaya dan juga para pendengar dimanapun berada. Tentu marilah kesempatan ini kita bersyukur begitu karena di penghujung bulan Ramadan tentunya, di mana kesibukan untuk bermudik ini luar biasa, tapi dari Ibu Azizah selaku koordinator atau ketua dalam hal ini pelaksanaan kuliah melalui saya sebagai tamu begitu bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Azizah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah para mahasiswa untuk berdiskusi secara interaktif, di mana materi yang dibebankan kepada saya ini berkaitan dengan peran penyuluh dalam pemberdayaan petani. Oleh karena itu, di dalam penyampaian materi ini saya akan menggunakan metode yang pertama melalui penyampaian slide atau PowerPoint begitu. Kemudian yang kedua nanti kita melakukan diskusi secara interaktif. Karena melalui diskusi secara interaktif itu harapan saya ilmu ini nanti bisa berkembang lebih mendalam. Izinkan saya untuk menyampaikan materi ini melalui PowerPoint dan akan saya share screen. Sudah nampak Ibu ya? Masih jalan Pak ini Pak, masih dalam perjalanan mungkin. Oke. Oh Ibu Azizah, ini materi sudah nampak di layar ya? Belum Pak Warsana. Oh belum? Oh, belum. Iya Bu, saya tuh.
Kalau ini sudah Ibu ya? Iya, sampun. Ampun. Sampun, Pak. Sampun ya. Ya. Demikian jadi materi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah peran penyuluh dalam pemberdayaan petani. Tentu saja di dalam materi ini kita awali dengan pendahuluan bahwa dasar hukum dalam pemberdayaan ini adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Karena itu kita perlu satu persepsi bahwa pemberdayaan itu hakikatnya adalah upaya untuk memberikan daya empowerment begitu atau penguatan strengthening kepada petani. Pemberdayaan ini juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan juga pendampingan. Tentu dalam pemberdayaan ini tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada petani agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui cara antara lain dengan pendidikan dan pelatihan sehingga meningkat pengetahuan dan keterampilan. Berbicara masalah peran penyuluh dalam pemberdayaan petani ini, tentu kita juga harus memahami bahwa penyuluh pertanian itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 2016. Maksud saya Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 disebutkan bahwa penyuluh pertanian itu ada penyuluh pertanian pegawai negeri sipil, di mana dia mendapatkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, kehutanan. Ini adalah penyuluh PNS. Kemudian di sana juga ada penyuluh swasta, yaitu penyuluh yang berasal dari dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan. Kemudian juga ada penyuluh swadaya, yaitu pelaku utama yang berhasil dalam usahanya, dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh pertanian. Kemudian tentu ini berkaitan dengan petani. Siapa petani? Petani adalah orang yang mengusahakan tanaman ternak, hewan, ikan sebagai mata pencarian sehari-hari. Ini adalah petani. Nah, dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, ini seorang penyuluh pertanian ini juga ada dasar hukumnya. Tadi sudah saya sampaikan sebagai payung hukumnya adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian. Juga ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Juga ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Juga diikuti dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2016 aku sing minta maaf tentang pedoman nomenklatur tugas dan fungsi dinas urusan. Kemudian juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ini dasar hukumnya. Kemudian apa itu penyuluhan? Nah, penyuluhan ini menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian dan kehutanan, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu mendorong dirinya mengakses informasi pasar, teknologi, dan sumber daya lain untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sadar pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam penyuluhan ini juga terkandung makna bagaimana sistem penyuluhan
pertanian itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara sistem penyuluhan pertanian, di sana jelas ada ketenagaan dalam hal ini para penyuluh, penyelenggaraan berarti waktu, sarana, prasarana, dan pembiayaan, kemudian juga perlu pembinaan dan pengawasan, ini adalah tugas dari dinas yang membidangi, kemudian kelembagaan penyuluhan ini sebagai wadah, dan lembaga petani itu sendiri. Nah, kelembagaan petani dalam konteks ini adalah wadah untuk memberdayakan petani. Memang ini kalau kita berpikir ke arah mana kelembagaan pemberdayaan petani ini, nah, ini dalam rangka pemberdayaan, pengembangan kapasitas kelembagaan petani ini diarahkan untuk bisa meningkatkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi, sehingga meningkatkan skala ekonomi. Kemudian juga di sana terjadi efisiensi usaha dan juga posisi tawar petani ini meningkat. Ini harapannya seperti ini. Jadi di sana ada kelompok tani, kemudian naik beberapa kelompok tani menjadi gapoktan, kemudian dalam gapoktan itu diharapkan nanti menjadi kelembagaan ekonomi, petani, sehingga nanti arahannya ini bagaimana supaya petani ini berdaya lebih kuat. Ini ada korporasi pertanian dan juga badan usaha lainnya, baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, dalam konteks pemberdayaan ini kita bisa perhatikan bagaimana peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan petani ini. Ini bisa kita perhatikan pada slide itu. Yang pertama, di sana memang ini ada peran dalam hal pendampingan dan juga pengawasan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Kemudian juga peran penyuluh yang tidak kalah pentingnya ini adalah mengupayakan akses petani ke sumber informasi teknologi dan juga sumber daya lainnya dalam pengembangan usaha taninya. Kemudian juga membantu menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada pada tingkat petani, kemudian juga memfasilitasi proses pembelajaran petani dalam menerapkan tata kelola berusaha tani yang lebih baik. Juga yang kelima ini membantu petani dalam menumbuh kembangkan kelembagaan agar bisa berdaya saing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini juga meningkatkan kepemimpinan manajerial kewirausahaan para petani. Nah, dalam konteks peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan petani ini, memang kalau kita hubungkan dengan apa yang kami sampaikan pada poin ini, misalnya pendampingan dan pengawalan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas, ini mau tidak mau agar materi ini bisa mengena, ini tentu di sana secara teknis bisa diterapkan oleh petani itu sendiri agar bisa lebih berdaya. Kemudian secara ekonomi memberi keuntungan, secara sosial diterima oleh masyarakat. Ini adalah secara keseluruhan dari peran-peran penyuluh yang kami sampaikan tadi. Baik, di dalam penyampaiannya ini memang kita perlu strategi agar segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi pemberdayaan ini tercapai. Ini bisa melalui berbagai upaya, diantaranya yang pertama ini secara individual. Individual ini misalnya melakukan kunjungan rumah atau kunjungan lapang, ataupun juga melalui telepon. Ini adalah hal yang bersifat individual. Kemudian kalau bersifat kelompok, ini bisa dalam bentuk diskusi kelompok atau pembuatan tim kelompok, studi banding, atau mungkin juga kunjungan-kunjungan lapang yang lain. Kemudian secara massal, tentu pada hari ini, kalau kita berbicara massal, mau tidak mau, media online ini sangat berperan.
Antara lain ada Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, internet, dan lain sebagainya. Kemudian melalui siaran radio, TV, koran, brosur, folder, kampanye, pameran, dan lain sebagainya ini juga sangat mendukung dalam proses pemberdayaan. Baik, kita sekilas mendalami tentang penyuluhan yang berbasis tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi di sana ini semakin ke arah demokratis, ini yang dipentingkan. Jadi di situ saya tuliskan Buduko Extension Worker. Ini bekerja untuk kepentingan penyuluh. Kalau kita bekerja untuk kepentingan penyuluh, berarti di sana harus ada persyaratan dan kondisi masyarakat. Tentu lebih mengutamakan kepentingan pihak luar atau para penyuluh. Kalau to people, artinya merekayasa masyarakat. Sebagai prasyarat, berarti ada target yang harus segera dicapai. Kemudian to do people, memasarkan inovasi pada masyarakat. Rambu-rambunya tentu adalah cukup tersedia waktu untuk mencapai targetnya. Kemudian to do with people, bekerja bersama masyarakat, berarti rambu-rambunya masyarakat sudah mampu, baik itu secara ekonomi, intelektual, kemudian juga keterbukaan. Dan yang terakhir, to do by the people, dari, oleh, untuk masyarakat. Jadi pada tahapan ini tentu adalah rambu-rambunya adalah masyarakat memang sudah sangat inovatif. Jadi swadaya masyarakat sangat tinggi. Kemudian tentu inilah yang terakhir, masyarakat yang diberdayakan ini sudah sangat demokratis. Ini penyuluhan itu memang proses belajar multipihak. Di sana antara petani, penyuluh, atau stakeholder, pemangku kepentingan, ini saling berkait. Ini kalau kita berbicara masalah proses penyuluh. Kemudian sebagai tambahan aja, ini kita sampaikan bahwa sebenarnya petani itu ada di mana. Jadi petani itu kalau ada pada beberapa gabungan atau kelompok, ini disebut dengan wilayah kelompok tani atau wilkel, itu hamparannya yang paling di bawah sana, artinya itulah garda terdepan pelaksana pemberdayaan, itu para petani. Kemudian beberapa wilayah kelompok, ini ada pada setiap desa. Desa ini disebut juga wilayah kerja penyuluh pertanian. Ini adalah tempat untuk pemberdayaan. Kalau kita ukur wilayah kerja penyuluh pertanian ini, hari ini 1 sampai 3 desa, setara luas antara 600 sampai 1000 hektar. Beberapa desa menjadi kecamatan, artinya di sana ada wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, yaitu 1 kecamatan yang dikomandoi oleh seorang koordinator di sana. Kemudian kabupaten atau kota ini adalah sebagai lembaga pembina untuk pelaksanaan pemberdayaan. Ini sebagai tambahan bahwa lahan pertanian itu bisa terbagi habis dalam wilayah kelompok tani atau wilkel. Itu gambarannya seperti itu. Baik, kita masuk pada arah bagaimana gerakan pemberdayaan petani. Kalau kita berbicara masalah gerakan pemberdayaan petani, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara semua, itu di slide kita bisa perhatikan bahwa para penyuluh ini seyogyanya harus aktif melibatkan para petani binaannya, baik itu petani pangan, kebun, ternak, dan ikan, untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan. Ini. Kemudian para penyuluh yang ada di BPP, kecamatan, ini harus mengakomodir semua kebutuhan para petani tersebut. Caranya bagaimana? Tentunya melakukan berbagai kegiatan dengan
memberdayakan para petani antara lain. Yang pertama, ini bisa memberdayakan petani dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh balai pelatihan. Kemudian cara yang kedua, menjadikan para petani ini sebagai pelaksana kaji terap. Kaji terap ini biasanya difasilitasi oleh balai penelitian ataupun juga dari BPTP. Kemudian yang ketiga, ini mengikut sertakan petani sekaligus sebagai pemandu lapang atau kursus tani pada sentra-sentra produksi. Jadi sesuai dengan keahliannya, bisa tanaman pangan, kebun, hortikultura, ternak, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal tersebut, ini para penyuluh harus bisa bertindak menjadi seorang fasilitator. Artinya, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan petani. Kemudian dinamisator, ini para penyuluh hendaknya juga selalu bergerak aktif agar kebutuhan petani di wilayah binaannya ini tercukupi. Kemudian juga penyuluh ini hendaknya bertindak sebagai organisator, artinya mengorganisasikan petani sedemikian rupa dalam wadah kelompok tani. Diupayakan kelompok tani ini bisa yang berbadan hukum. Kemudian yang terakhir tentu para penyuluh diharapkan bertindak sebagai motivator, artinya selalu memberikan dorongan kepada para petani agar menjadi petani yang maju dan mandiri. Apabila semua gerakan pemberdayaan dilakukan dengan baik, maka nanti akan lahirlah para petani-petani itu Pak Warsana, Nun Sewu suaranya di unmute tadi rupanya. Sudah Ibu? Ampun. Oke. Baik, kita lanjutkan Ibu. Jadi tadi berbicara masalah pemberdayaan, tentu penyuluh juga harus memahami para petani binaannya ini sebagai pengadop agar ikut membantu dalam pemberdayaan. Yang mana kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kalau kita berbicara petani inovator, berarti petani yang suka ide-ide atau hal-hal baru. Ini biasanya ciri-cirinya adalah umur muda, status sosial tinggi, pemilik lahan luas. Nah, orang-orang yang pada kelompok ini, para penyuluh harus begitu proaktif, bisa menjadikan partner agar nanti di dalam proses pemberdayaan ini lebih mengena. Sebab nanti kalau pada gulungan-gulungan lebih lanjut, yaitu misalnya early adopter, pengakrab dini, tentu ini juga akan semakin besar. Ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lihat pada slide itu. Kemudian yang terakhir di sana ada gulungan penolak atau logat. Ini biasanya orangnya profesional, orientasinya hanya masa lalu. Kemudian kalau diberi hal-hal yang bersifat baru, ini mengabaikan. Nah, oleh karena itu, dari 5 gulungan ini, para penyuluh harus mampu mencari partner yang tepat. Kalau hari ini, itu tentu penyuluh jangan mengabaikan peran dari kelompok inovator ini. Biasanya masih muda, apalagi kalau mereka-mereka ini alumni dari perguruan tinggi atau mungkin juga sekolah pertanian menengah atas dan lain sebagainya, ini bisa kita jadikan partner untuk pemberdayaan lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau kita berbicara masalah pemberdayaan, ini memang tugas kita bersama. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan di sini memang
juga sering atau mungkin hal-hal yang berbau dengan upaya pemberdayaan ini sering disebut antara lain enabling. Ini adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Di titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi yang bisa diberdayakan sedemikian rupa. Kemudian empowering ini adalah meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan, input, dan juga pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat itu menjadi semakin berdaya. Kemudian juga strategi protecting, ini adalah melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan. Jadi yang lemah jangan terus kita kalahkan, tetapi bagaimana juga supaya bisa menjadi berdaya. Baik, sebagai penutup, ini tentu di dalam konteks pemberdayaan ini bahwa pemberdayaan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa ini supaya menjadi maju tentunya. Oleh karena itu, dalam konteks maju, ini berarti bangsa menjadi cerdas. Kemudian negara juga menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat ini, khususnya para petani, secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Kemudian perhatian pemerintah untuk memberdayakan petani ini juga sudah diatur dalam bentuk berbagai kebijakan, meskipun aturan tersebut belum sepenuhnya mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistematik, dan holistik. Memang kalau kita berbicara pemberdayaan petani sampai saat ini itu masih tetap penting dilakukan. Karena pemberdayaan ini mempunyai peran penting untuk membantu petani agar mampu menolong dirinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan demikian, nilai penting yang dianut dalam pemberdayaan ini adalah mendorong terbentuknya kemampuan petani untuk mampu berusaha tani lebih maju, menjadi petani mandiri, dan mampu mengadaptasi modernisasi. Ini materi yang kami sampaikan. Tentu di dalam penyampaian materi ini saya berharap ada diskusi secara interaktif begitu, karena bagaimanapun juga materi ini akan sempurna apabila Bapak, Ibu, saudara-saudara semua bisa berdiskusi. Dalam diskusi ini tentu tidak hanya apa ya istilahnya hanya informasi-informasi saja, tetapi juga bisa memberikan empati begitu supaya nilai dari materi ini bisa terang. Saya membuat slide ini saya batasi hanya 15 halaman begitu dan sudah saya sampaikan, sehingga seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa penyajian materi ini melalui slide dan kemudian saya ikuti dengan diskusi secara interaktif. Penyampaian sudah selesai, waktu saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan untuk bisa melakukan diskusi, memimpin jalannya diskusi ini dengan baik. Demikian Ibu, waktu yang saya gunakan, kemudian saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Warsana pencerahannya ya dan ilmunya. Silakan, mungkin ada yang bertanya langsung saja buka mikrofonnya, ya. Monggo. Ya, sambil menunggu yang bertanya ini Pak Warsana. Ketika kita ada transformasi dari rekayasa sosial, kemudian pemasaran sosial, kemudian sampai pada akhirnya yang terakhir pemberdayaan, begitu ya Pak ya. Jadi dengan semakin demokratis maka ada transformasi seperti ini. Nah, ketika kita bertransformasi ke pemberdayaan
petani atau masyarakat ini, apakah metode-metode atau konsep-konsep dari rekayasa sosial ini masih dilakukan, Pak? Baik Ibu, jadi apa yang disampaikan Ibu ini tentu merupakan juga bagian dari pencerahan. Nah, dalam hal untuk mencapai tujuan pemberdayaan, memang diperlukan rekayasa sosial seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa tahapan-tahapan itu memang ada. Karena bagaimanapun juga, kalau kita berbicara dengan masyarakat secara umum atau secara luas, ini hakikatnya kan bersifat dinamis. Jadi di sana tidak hanya satu gulungan saja yang ada, tetapi kalau kita tinjau dari segi pendidikan, umur, dan lain sebagainya, juga termasuk pengalaman ini berbeda-beda. Oleh karena itu, tahapan-tahapan ini perlu dilakukan agar ada satu persepsi atau cara berpikir yang sama. Sehingga dengan adanya cara berpikir yang sama ini, tentunya nanti konsep itu mudah dieksekusi atau dijalankan ke arah mana ketentuan atau keputusan itu dilakukan. Mungkin seperti itu Ibu, barangkali juga bisa dilegahi Ibu, tidak masalah. Begitu Ibu. Nggih, matur nuwun. Mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya? Banyak pertanyaan. Nggih. Oke, santai kita. Nggih. Jadi apakah kan sepertinya ya petani kita itu terbiasa dengan rekayasa sosial begitu Pak. Jadi hanya menerima gitu. Nah, untuk menyiapkan petani untuk bertransformasi menjadi pemberdayaan, apakah ada trik atau cara-cara tersendiri begitu yang dilakukan oleh penyuluh di lapangan? Mungkin Bapak bisa memberikan beberapa contoh yang yang memang terjadi di lapangan yang selama ini kami di bangku kuliah itu tidak mendapatkan pengalaman ini gitu, Pak. Oke. Terima kasih Ibu. Jadi bagaimana dalam hal ini kaitannya pemberdayaan supaya bisa mengena. Artinya ada contoh-contoh di lapang, kemudian petani itu melakukan sedemikian rupa. Memang kalau kita perhatikan di lapang ini kondisinya sangat beragam ya. Beragam dalam arti tadi sudah saya sampaikan pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya ini sangat berbeda-beda. Oleh karena itu dalam hal bagaimana menciptakan petani ini istilahnya mampu sedemikian rupa untuk bisa berdaya, ini mau tidak mau memang peran dari penyuluh untuk melakukan semacam penyuluhan secara berulang-ulang, kemudian juga memberikan hal-hal yang real. Hal-hal yang real itu artinya kondisi-kondisi yang telah berhasil itu bisa dilihat sedemikian rupa oleh petani pelaku, ini sangat penting. Jadi contoh realnya begini. Pada suatu daerah, misalnya karena ini kami ada di Jawa Tengah, begitu misalnya. Di Jawa Barat itu ada sebuah kegiatan, kalau konteksnya itu misalnya ternak, cara beternak ayam itu bisa bertelur setiap hari. Inovasi teknologi pakan dan lain sebagainya yang diterapkan demikian bla bla. Nah, kemudian dari petani di Jawa Tengah ini karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya itu tidak bisa melihat kondisi yang ada di sana. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang penyuluh pertanian juga harus ada inisiatif sedemikian rupa, sebagaimana yang saya singgung tadi, yaitu melakukan upaya-upaya antara lain, misalnya mengajak untuk studi banding, mengajak untuk kunjungan ke daerah lain, melihat suatu keberhasilan. Dari situ, secara pelan-pelan nanti petani itu juga akan memberdayakan dirinya sendiri. Namun demikian, hal yang terpenting dalam konteks pemilihan audien, artinya rekan, ini juga harus ada aturan main atau istilahnya batasan-batasan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kelompok tani ini kan beragam. Beragam dalam arti cara berpikirnya itu berbeda-beda.
mungkin tadi saya sampaikan, kalau tidak salah itu ada kelompok inovator yang early adopter, early majority, late majority, legat atau penolak. Di situ tentu yang umurnya masih muda, kemudian status sosialnya tinggi, memiliki lahan luas, ini biasanya mempunyai ide-ide baru atau mempunyai gagasan-gagasan baru. Kemudian dilanjutkan dengan pengetrak dini. Ini biasanya sekalipun status sosialnya tinggi, ini beda dengan kelompok yang inovator tadi. Kemudian juga ada pengetrak awal. Ini status sosialnya di atas rata-rata. Kemudian pengetrak akhir dan seterusnya. Oleh karena itu, berangkat dari penerima inovasi di dalam proses pemberdayaan ini, seorang penyuluh harus arif dan bijaksana. Artinya, mampu memadukan hal-hal sedemikian rupa, bagaimana supaya petani itu tumbuh, berkembang, kemudian mampu memberdayakan dirinya sendiri secara utuh dan lengkap. Namun demikian, memang pada kenyataannya, ini pengalaman saya, dalam memberdayakan petani ini tidak kalah pentingnya adalah mula-mula ini substitusi atau istilahnya bantuan berupa sarana awal ini juga sangat diperlukan. Contoh kasus misalnya hari ini yang ada di kantor kami. Untuk beternak ayam itu jelas memberikan keuntungan yang luar biasa. Artinya apabila dikelola dengan baik. Namun kenyataannya itu tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu dari pihak pemerintah dalam hal ini kantor kami ini memberikan substitusi berupa bantuan ayam KUB atau ayam kampung unggul badan Bintang. Ini setiap rumah tangga ini sebanyak 50 ekor. Kemudian di dalam penentuan pemilihan petaninya juga dipilih, diacak, artinya ada petani yang masih bersifat tradisional, pengetrak dini, pengetrak awal, dan seterusnya sampai pada kelompok inovator. Selalu mempunyai ide-ide atau gagasan yang baru. Ini adalah hal-hal untuk menarik agar supaya mereka ini berdaya. Setelah tahu persis apa yang ia kerjakan, baik seperti yang saya sampaikan di luar tadi, yang awal tadi, bisa melakukan studi banding atau memberi semacam support bantuan yang bersifat stimulan. Jadi sekali lagi, ini memang konteksnya beragam cara, karena kata-kata berdaya itu intinya kan dia mampu memberdayakan. Mungkin yang saya sampaikan ini agak bulat begitu ya Bu ya, tetapi intinya Ibu bisa menangkap bahwa pemberdayaan itu sekali lagi harus dengan berbagai cara, tidak menjadi tugas kita semata-mata dalam ini penyuluh, tetapi kita sebagai penyuluh ini juga punya atasan, dan di dalam atasan dalam arti dinas ini juga ada program-program bagaimana dana yang sudah dialokasikan itu menjadi masyarakatnya. Kira-kira begitu ya Bu ya. Oke, jadi yang mungkin bisa saya simpulkan, jadi memang bukan hanya tanggung jawab penyuluh semata, walaupun itu memang ini ya Pak ya Pak, Betul, penting gitu, tapi dari berbagai stakeholder juga, dan kemudian untuk melakukan seperti ini gitu ya, untuk melakukan pemberdayaan itu dibutuhkan metode yang bermacam-macam gitu ya Pak ya, disesuaikan dengan kondisi lapangan gitu ya. Ini ada mahasiswa dari kelas pemberdayaan masyarakat desa, nama Friska Nuriyah dari kelas B. Pertanyaannya seperti ini Pak Warsana. Akhir-akhir ini petani di desa saya mengeluhkan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Yang saya tahu pupuk ini sangat berperan penting untuk produktivitas pertanian. Terkadang pupuk tersebut dibagi untuk para petani, namun jatah tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan lahannya. Bagaimanakah peran penyuluh dalam mengatasi permasalahan ini? Ya. Baik Ibu, terima kasih, saya sudah menangkap dengan jelas. Jadi kalau kita berbicara dengan masalah pupuk, di mana pupuk ini adalah bagian dari sarana produksi yang harus terpenuhi ada pada sebuah tanaman.
konteksnya hari ini tidak hanya di Jawa Timur atau mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat, tetapi skalanya nasional. Baik, masalah pupuk memang merupakan bagian dari kebijakan. Kebijakan dalam arti hal ini adalah presiden penentu penguasa negara. Nah, namun demikian tidak serta-merta bahwa kebijakan itu mutlak. Mengapa kebijakan itu timbul? Kalau ini berhubungan dengan pupuk, sebenarnya inilah yang ingin saya sampaikan. Hal-hal yang sangat mendasar belum diketahui seutuhnya. Artinya apa? Sebenarnya untuk memupuk tanah itu kan ada aturan. Kalau di kami itu namanya bagaimana memupuk tanaman itu secara berimbang. Tetapi pengertian berimbang di sini itu tidak dipahami oleh petani secara luas. Artinya begini lebih dahulu. Untuk memupuk sebuah tanaman padi sawah di kecamatan A itu belum tentu sama dengan memupuk tanaman padi sawah di kecamatan B. Karena unsur NPK-nya ini berbeda-beda, sehingga jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan ini juga berbeda. Konteksnya, ketika petani itu berasumsi bahwa pemupukan tanaman padi itu harus mutlak diberi NPK. NPK itu ada urea, TSP, KCl. Itu digebak rampak, disamaratakan. Sehingga yang muncul itu ada kelangkaan-kelangkaan. Sehingga dalam hal ini, itu mau tidak mau inilah namanya proses pendidikan. Supaya petani itu juga memahami. Oh, ternyata kebijakan yang diambil oleh pemerintah sampai-sampai pupuk ini langka, itu ternyata ada sebab dan akibat. Nah, karena sebab dan akibat penggunaan pupuk urea secara overdosis berlebihan, tidak memandang tadi sistem berimbang, sehingga hari ini yang menjadi langka itu adalah masalah pupuk urea dan juga pupuk-pupuk yang lain mungkin. Nah, oleh karena itu, bagaimana trik dari para penyuluh? Memang penyuluh itu kan pejabat fungsional di dalam konteksnya, dia itu hanya bertugas menyampaikan informasi-informasi yang selama ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau memang ada permasalahan para penyuluh itu konteksnya melakukan tugas, berkewajiban melaporkan kepada dinas. Nah, dinas ini secara struktural, artinya itu secara hierarki, melaporkan. Tentu kalau pupuk ranahnya naik sampai menteri dan seterusnya terakhir pada presiden. Nah, hal-hal seperti ini Ibu, ini yang perlu kita kita jelentrehkan begitu. Jadi ini termasuk tadi pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa ini kritis, tetapi kritis ini juga kita harus membantu pengertian-pengertian yang lebih luas supaya petani ini juga mengerti. Oh, ternyata kelangkaan pupuk itu ada hal-hal yang nah, lebih jauh karena ini adalah masalah pupuk itu adalah menyangkut istilahnya kebutuhan mutlak bagi suatu tanaman yang diusahakan oleh petani, tentu para penyuluh juga harusnya tidak kehilangan akal. Artinya apa? Harus memberikan alternatif lain, katakanlah misalnya sistem pertanian secara organik dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya ini adalah supaya petani juga mampu melakukan pemupukan sedemikian rupa terhadap tanamannya dengan tidak mengurangi hasil produksi. Jadi arti lebih jauh di sini konteksnya memang penyuluh juga harus memberikan petani dalam konteks penyuluhan supaya berdaya mengerti itu bahwa penggunaan pupuk apabila dilakukan secara terus-menerus dampaknya seperti ini. Bapak Ibu, kita semua tahu, 40 sampai 50 tahun yang lalu, kalau kita perhatikan di sawah-sawah dan lain sebagainya, di sana itu masih banyak, misalnya kalau dulu ini waktu kecil saya, ketika ada air di persawahan, ketika panen raya dilakukan, air di sumberan-sumberan atau di istilahnya itu di lubang-lubang sawah itu pasti ada ikannya. Tetapi hari ini jangankan ikan, istilah bahasa cebong saja tidak bisa itu. Itu semua adalah dampak penggunaan
pupuk termasuk, dan juga pestisida yang berlebihan. Ini karena semua mengandung racun. Kemudian lebih jauh lagi, kalau pupuk ini dilakukan atau dimasukkan supaya overdosis tanpa memperhatikan sistem berimbang yang saya sampaikan tadi, ini dampaknya tanah juga menjadi bantah. Kemudian tanaman-tanaman lain dibudidayakan tidak seutuhnya tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini. Jadi sekali lagi, di dalam saya memberikan jawaban ini memang tidak serta-merta to the point, tetapi maknanya luas. Walaupun pada satu sisi di tengah-tengah masyarakat ini seolah-olah kelangkaan pupuk, aparat di bidang pertanian tidak bisa bergerak, tetapi sesungguhnya ini adalah proses pendidikan supaya petani kepada siapa ini semua nanti tahu. Nah ini adalah saya tujukan kepada adik-adik mahasiswa dan juga petani muda lainnya supaya paham. Jadi kelangkaan pupuk ini tidak serta-merta dibuat, tetapi memang harus ada batasan-batasan. Sehingga dampak akhir di lapangan itu muncul persepsi, wah ini seolah-olah pemerintah angkat tangan, pupuk langka tidak dipenuhi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, penyuluh tetap mempunyai upaya-upaya lain, di mana upaya-upaya ini merupakan jalan keluar. Artinya juga tidak serta-merta menjadi orang yang berkeluh kesah tanpa istilahnya jalan keluarnya tadi. Ini yang penting, Ibu. Jadi apa yang kami sampaikan mungkin tidak juga to the point ya, tetapi ini juga perlu pemahaman dari berbagai pihak, utamanya ini para petani dan juga penyuluh dan juga stakeholder yang lain. Kira-kira begitu Ibu. Tapi terima kasih Pak penjelasannya, nggih. Saya juga baru tahu ini seperti ini. Terima kasih tadi pertanyaannya. Sebelum kita ke mahasiswa yang raise hand dan kita selingi dulu, dan ini ada pertanyaan dari mahasiswa kami atas nama Rafli Firmansyah dari kelompok B3. Izin bertanya, bagaimana kira-kira cara memberdayakan masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan yang mana di daerah tersebut merupakan daerah yang makmur, tapi kesadaran pendidikan masyarakatnya masih rendah karena orang yang berada di daerah tersebut rata-rata bekerja sebagai petani dan kehidupannya tercukupi, bisa beli ini itu tanpa perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting rajin bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana cara memberdayakan masyarakat dalam hal ini tentu petani pada suatu wilayah di mana wilayah itu sudah subur makmur. Artinya apa-apa bisa dilakukan, tapi cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau dengan pendidikan. Baik, itu sangat baik pertanyaannya, tetapi pada intinya juga tidak serta-merta, karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara masalah pendidikan, hari ini itu sudah sangat berbeda waktu 40 tahun yang lalu. Kalau kita berbicara waktu 40 tahun yang lalu, namanya sekolah aja itu harus dioyak-oyak oleh perangkat. Saya ingat waktu itu masih kecil, karena kami juga berangkat dari sebuah desa, di mana desa itu kecenderungan orang-orangnya tidak mau bersekolah, sehingga waktu itu perangkat ngoyak-ngoyak. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Hari ini yang saya perhatikan di desa waktu saya kembali, itu sudah intinya sudah merupakan kebutuhan pokok kalau itu berhubungan dengan pendidikan. Namun demikian, ini sebuah pertanyaan yang perlu dikaji. Apabila itu terjadi, bagaimana langkah? Tentu langkah-langkahnya mau tidak mau, kalau kita berbicara pemberdayaan di situ berarti ada petugas, dan kalau berbicara petugas di desa hari ini itu juga sangat komprehensif. Petugasnya ada penyuluh, kemudian penyuluh itu juga ada teman yang lain. Kalau di desa itu ada bidan desa, kemudian di sana juga ada namanya petugas KB, kemudian juga dari pihak keamanan itu ada namanya Babin Kamtipmas, itu unsur kepolisian, kemudian Babinsa, ini juga dari unsur tentara. Nah,
semua petugas hari ini sudah komprehensif berada di desa untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa itu sendiri, artinya perangkat desa. Nah, kalau sampai ada misalnya masyarakat itu kecenderungan mengabaikan pendidikan, tentu dari semua aparat tersebut akan bergerak secara padupadan, secara komprehensif untuk menggerakkan masyarakat tersebut arah mana atau hal pendidikan mana yang kurang. Tentu kalau hal itu berhubungan dengan kesehatan, di situ mesti para kelompok-kelompok ibu-ibu, dalam arti ini ada posyandu dan lain sebagainya, akan diundang, akan diberi wawasan tentang pentingnya kesehatan. Kalau itu berbau tentang keamanan, di mana keamanan itu tidak dikuasai dengan baik, tentu dari Babin Kamtibmas ini akan memberi pencerahan, solusi. Kemudian kalau di tengah masyarakat itu hukum menjadi kurang, dari pihak kepala desa itu sendiri juga akan menghadirkan orang yang menguasai hukum untuk mencerahkan masyarakat. Ini adalah berbagai upaya. Oleh karena itu kalau pertanyaannya bagaimana upayanya? Upayanya adalah komprehensif dan itu bagian dari tugas pemerintah desa. Pemerintah desa itu adalah bagian dari wilayah kita. Walaupun secara eksplisit itu seolah-olah itu wilayah kita mutlak, tetapi prakteknya kita itu adalah bagian dari aparat desa itu sendiri untuk menggerakkan masyarakat. Begitu Ibu ya kira-kira ya. Upaya bersama nggih, Pak? Nah, betul. Jadi intinya adalah upaya bersama. Iya. Laras. Ya, ini ada mahasiswa kami yang raise hand atas nama Zulfan Kurnia. Silakan unmute Zulfan. Baik, Bapak, saya pengen bertanya mengenai ini. Kan kalau misalkan nanti kita diposisikan sebagai penyuluh, itu kan kita mengikuti perintah dari atasan. Kalau misalkan kita nanti ditugaskan di sebuah desa, kita kan juga tidak mengetahui untuk basic pendidikan dari target penyuluhan itu seperti apa, dan tidak memungkinkan dan memungkinkan juga kalau misalkan nanti dari salah satu peserta yang kita jadikan target itu dia ahli dalam bidang tersebut. Nah, yang saya tanyakan seperti ini, kalau misalkan nanti kita di dalam penyuluhan menemukan salah satu orang yang sekiranya itu sudah pakar tentang yang materi kita sampaikan dan nanti memungkinkan ada perdebatan untuk si target ini nanti menggunakan materinya sendiri atau pendapatnya sendiri, dan nanti kemungkinan juga terjadi penolakan dengan apa yang kita sampaikan, itu kira-kira bagaimana, Pak? Terima kasih. Jadi maksudnya ya Zulfan, lebih pinter targetnya. Memungkinkan targetnya mempunyai dasar sendiri dengan apa yang kita sampaikan, begitu, Bu. Oke, ya. Ya, terima kasih Zulfan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Mas Zulfan. Memang begini, saya berbicara juga berangkat dari pengalaman lapang karena hari ini saya hadir sebagai tamu. Tentunya saya juga sudah banyak makan asam dan garam. Selaku PNS, saya masa kerjanya sudah 36 tahun, Mas. Jadi tugas saya mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, pusat, hari ini semua sudah saya lakukan. Oke, kembali kepada pertanyaan Mas Zulfan, bagaimana tugas seorang penyuluh yang dalam hal ini apabila berbenturan, saya sebut itu seorang petani madu. Jadi konteksnya begini, seseorang apabila sudah mendapatkan tugas atau jabatan sebagai penyuluh, itu tidak serta-merta, misalnya pegawai baru, kamu jalan di sana tidak. Tetapi di situ ada namanya coaching. Coaching itu pembinaan sebelumnya. Kemudian setelah dibina, penyuluh itu diterjunkan ada pada suatu wilayah, itu diharapkan mampu melakukan identifikasi potensi. Identifikasi potensi itu bisa menyangkut, artinya sumber daya alamnya bagaimana, kemudian sumber daya manusianya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ketika berhadapan dengan sumber daya manusia yang mungkin tadi itu disebut Mas Zulfan mempunyai kepakaran tersendiri, bagaimana nanti kalau ini bertolak belakang dengan ilmu yang kita miliki. Nah, inilah
inilah partner yang sesungguhnya yang perlu kita dekati. Jadi metode penyuluhan, Mas Zulfan, ini harus kita gunakan untuk orang-orang seperti ini. Yang pertama, itu perlu namanya kunjungan perorangan atau kunjungan kelompok. Kunjungan perorangan atau anjang sana perorangan. Jadi seorang penyuluh apabila menemukan seseorang yang mungkin dianggap tadi, wah ini orangnya mempunyai ilmu, kemudian kita datang dari rumah. Istilah bahasanya silaturahim. Dari silaturahim ini tentunya nanti akan menemukan sesuatu di luar juga. Karena yang Mas Zulfan juga tadi, pakar tadi, ini justru kalau cara kita mengedepankan permasalahan itu dengan baik, itu justru nanti akan menimbulkan sesuatu yang sifatnya sesuatu itu sebagai bahan rujukan kita bersama. Contoh real misalnya begini. Mas Zulfan selaku penyuluh ditugaskan pada suatu desa di mana usaha, misalnya ini usaha pertanian ini perlu dilakukan pemupukan imbang, tetapi si tadi kolot. Maka satu-satunya Mas Zulfan harus memanfaatkan media lain, artinya orang yang dianggap tokoh tadi, misalnya di situ tokoh agama atau apa, untuk berbicara. Tapi Mas Zulfan ini hanya bertindak fasilitator, harus mundur. Jadi jangan merasa bahwa saya sudah alumni S1, merasa pinter, enggak. Tetapi harus ada bentuk komunikasi lain supaya orang itu tadi yang menjadi tokoh situ juga berbicara. Sehingga di situ akan ditemukan klarifikasi yang sama. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk-bentuk metode penyuluhan yang harus kita gunakan supaya perdebatan itu tidak muncul secara sepihak. Jadi kunjungan perorangan. Kemudian kalau kunjungan perorangan ini mungkin dianggap tidak mempan, kita tingkatkan menjadi kunjungan kelompok tani. Dalam kunjungan kelompok tani ini kita hadirkan berbagai orang dengan latar belakang pendidikan yang beraneka ragam. Nah, di forum itulah yang bisa kita angkat, kita sampaikan bahwa pendapat si pakar tadi demikian, bla bla bla. Nah, kemudian dalam forum pertemuan kelompok tadi kan mesti ada yang hadir yang lain untuk merespon. Nah, dalam berbagai pertemuan yang berlangsung tersebut, maka akan timbul titik temu. Bahasanya itu kalau kita adalah FGD, fokus diskusi, untuk memunculkan sesuatu itu pada titik poinnya. Oke, jadi bagus Mas Zulfan tadi, tapi sekali lagi itu adalah langkah-langkah upaya strategi yang dalam hal ini itu memang penyuluh dituntut untuk bisa kreatif sedemikian rupa. Tapi sekali lagi tugas-tugas itu memang juga pernah saya lakukan. Dalam konteksnya adalah nanti lebih jauhnya kalau itu berbau dengan komoditas yang dianggap tidak berhasil, itu kita tunjukkan adanya sebuah demplot. Atau kalau demplot ini luasnya hanya kecil, 0,1, kita luas lagi, kita naikkan menjadi dempam dan seterusnya. Dari situ itu adalah sebagai kacang pembelajaran dari semua pihak. Saya pikir Mas Zulfan bisa menangkap penerjemahan. Begitu Mas Zulfan ya? Iya. Atau kasih. mungkin ada respon lain, saya persilahkan. Zulfan, mungkin mau direspon? Baik, sudah cukup Pak. Terima kasih atas insight-nya. Sudah bisa saya terima. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Ini masih ada yang antri lagi nih Pak dari Ardiani Febriana. Mbak Ardiani ini mungkin mau bertanya langsung atau saya bacakan? Ya, saya bacakan aja. Metode apa yang sekiranya memiliki peluang keberhasilan paling tinggi dari kegiatan penyuluh kegiatan pertanian dengan metode penyuluh pegawai negeri sipil ataukah penyuluh swasta ataukah dengan penyuluh swadaya? Terima kasih Pak. Artinya mungkin dia ingin membandingkan gitu Pak Warsana antara tiga penyuluh ini. Terima kasih. Ini kontaknya dari Mbak Ardiani ini kan
tugas ya. Dari tugas tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa penyuluh itu kan ada penyuluh PNS, penyuluh swasta, penyuluh swadaya. Nah, dari 3 penyuluh ini mana yang lebih berhasil? Nah, ini tidak bisa serta-merta itu menjadi tolok ukur keberhasilan. Jadi perlu kita pilah-pilah. Kalau kita berbicara PNS, pegawai negeri sipil, itu tentu melakukan tugas sesuai perintah berdasarkan program yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini, program apa yang harus sampai kepada pemerintah secara umum. Jadi sifatnya dalam penugasan ini, seorang penyuluh juga ada keterbatasan waktu. Artinya, apabila karena sesuatu hal, seorang penyuluh ini bisa juga belum melaksanakan waktu cukup, dia sudah dipindah, misalnya. Ini yang membatasi. Nah, kemudian kalau penyuluh pertanian swasta, bagaimana? Kalau penyuluh pertanian swasta, itu kan penyuluh yang mendapat penugasan dari sebuah perusahaan. Contoh real misalnya, ada pengembangan tanaman cabai keriting misalnya. Dari perusahaan A, ini mempunyai misi bagaimana supaya cabai keriting ini berkembang pesat di Kabupaten A, Jawa Timur misalnya. Nah, ini ada penyuluh swadaya yang dengan kontrak waktu, biasanya kontrak waktu ini untuk komoditas yang minimal 1 tahun. Ini supaya berhasil pengembangan komoditas khusus tadi. Jadi ini bukan program negara, tapi dari perusahaan. Nah, kemudian kalau penyuluh swadaya itu adalah penyuluh yang diangkat dari seseorang yang mempunyai pengalaman pertanian. Contoh misalnya, seorang petani menjadi ketua kelompok tani, menjadi ketua Gapoktan, kemudian karena sifat proaktifnya dengan masyarakat, dilaporkan oleh penyuluh kepada dinas, kemudian diangkat menjadi penyuluh swadaya. Nah, penyuluh swadaya ini konteks bahasa Jawanya itu beda dengan penyuluh pegawai negeri sipil. Kalau penyuluh swadaya ini tidak jargon, artinya iso ngajar, ora iso nglakoni. Tapi kalau ini betul-betul iso ngajar, yo iso nglakoni. Ini adalah penyuluh swadaya. Sehingga sekali lagi, kalau dipilah-pilah tersebut, seperti pertanyaan Mbak Ardina ini tadi, tinggal melihat konteksnya. Konteksnya dalam hal apa? Karena masing-masing mempunyai peran, istilahnya mempunyai tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Oke, kalau kita berbicara penyuluh swadaya, tentu dikendalikan oleh penyuluh pegawai negeri sipil. Kemudian kalau kita berbicara masalah penyuluh swasta, ini dikendalikan pelaksanaannya itu dan diawasi oleh dinas. Apakah betul tadi bahwa program yang disampaikan terkait dengan cabai keriting atau cabai merah, ini sesuatu yang penting. Ini diawasi. Jangan-jangan kok cabai keriting ini mendapat pesanan dari luar, justru ketika ditanam nanti membawa bibit penyakit. Ini diawasi. Jadi sekali lagi ini tidak bisa dicerna istilahnya berhasil yang mana. Pertanyaannya kan begitu. Jadi Mbak Adrian ini bisa memilah-milah bahwa masing-masing mempunyai peran dan fungsi, sehingga dari peran fungsinya ini kita terjemahkan sedikit. Jadi saling mendukung gitu, nggih Pak? Dalam pelaksanaannya saling mendukung ya, berarti. Bisa juga dalam konteksnya ini memang saling mendukung itu, karena bagaimanapun juga penyuluh swadaya ini ada, itu karena adanya penyuluh pegawai negeri sipil. Tetapi kalau penyuluh swasta ini ada, tentu juga mungkin ada permintaan dari dinas supaya perusahaan ini membuat sebuah percontohan. Jadi sekali lagi, betul yang disampaikan oleh Ibu Azizah, ini sesuatu tugas yang saling mendukung dan saling berkait. Saya tanya sedikit Pak, untuk penyuluh swadaya ini apakah juga mendapat fasilitas dari dinas ya Pak ya? Itu ya, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, untuk penyuluh swadaya itu selama ini yang menjadi persoalan itu kan memang beliau-beliau ini tidak mendapatkan gaji sama sekali. Pertanyaannya lebih jauh, lah dari mana pendapatannya? Itulah
kadang dari dinas itu kan melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat keproyekan. Dari situ para penyuluh swadaya ini mendapatkan imbalan. Karena kalau nanti dari dinas ini memberikan gaji, berarti larinya akan menjadi penyuluh pertanian dengan perjanjian kontrak atau P3K yang dulu disebut THL, tenaga harian lepas itu. Jadi di sini memang sangat berbeda. Kemudian wilayahnya, ini kalau penyuluh swadaya itu kan memang dia berada di mana? Katakanlah desa A. Nah, karena dia itu sudah bahasa Jawanya itu dia menjadi oco bergolo, dialah tempat bertanya dari orang-orang atau pebisnis sifatnya. Pak, ini sistem usaha tani kok bisa maju bagaimana? Nah, petani swadaya itu mampu menjawab bagus karena dia bukan jargoni lagi. Jadi sekali lagi jawabnya tidak ada gajinya itu. Iya, saya punya mahasiswa dulu, mahasiswa magister itu juga penyuluh swadaya, cuman saya belum sempat bertanya, cuman saya lihat pengabdiannya luar biasa begitu. Sampai ini, saya juga heran, Masya Allah ya, dia sampai malam gitu, sampai dengan biaya sendiri begitu. Ya, saya teruskan, ini ada pertanyaan lagi Pak Warsana. Saya Rio dari Cirebon, izin bertanya, dalam siklus pertanian sehat, yang sehat menyehatkan untuk tanah menggunakan pupuk kandang. Sebagai pendamping, apakah bisa mengakses dana dinas terkait dalam pengelolaan pupuk organik di sini, sembari mengedukasi masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan berdasarkan swadaya kelompok. Terima kasih, semoga Bapak senantiasa sehat. Terima kasih Mas Trio, luar biasa. Jadi inilah hal-hal yang berhubungan dengan kata-kata pemberdayaan ada di sini. Sesungguhnya apa yang ditanyakan oleh Mas Trio. Jadi kalau Mas Trio atau mungkin petani lain ingin merespon atau mendapatkan sesuatu yang hubungannya dengan skala usaha taninya, sebenarnya itu mudah. Apa itu jawabnya? Ya mau tidak mau petani tersebut kalau hanya mengakses tentang pupuk organik saja mengajukan sebuah proposal. Kalau tidak salah minggu depan pernah saya sampaikan, tapi kalaupun itu belum, ini saya ulang bahwa beberapa saat begitu saya melakukan siaran pedesaan, kemudian dalam siaran itu saya berinteraksi dengan penyuluh, kemudian penyuluh itu berkeluh kesah tentang kekurangan benih unggul. Nah dari situ langsung aja, Mas kalau memang kekurangan benih unggul, petani binaannya, sekarang saya tunggu permohonannya. Jadi bahasanya itu proposal. Tapi saya tidak menghendaki proposal yang tirik-tirik, cukup satu lembar saja. Saya tunggu hari ini. Kemudian kebetulan waktu itu saya mendapatkan tugas juga mendistribusikan benih. Maka beberapa saat karena kami itu ada, langsung kami bantu benih. Itu waktu itu benih bersertifikat. Ya kurang lebih 4 bulan yang lalu. Itu sebanyak 2 ton. Untuk kelompok tani. Artinya apa? Ini persis yang disampaikan oleh Mas Trio. Apabila petani di wilayah binaan itu mempunyai kebutuhan sedemikian rupa, kebutuhannya apa? Tuangkan dalam bentuk proposal, kemudian diajukan kepada dinas. Dinas ini memang perlu dikawal sedemikian rupa, karena kalau kita berbicara proposal, yang jelas harus diketahui oleh petani sebagai pelaksana. Kemudian kelompok taninya apa, ada capnya. Kemudian penyuluhnya siapa, ini wilayah kerja binaannya. Kemudian kepala desa di desa mana, ini juga ikut bertanggung jawab. Yang terakhir Pak Camat selaku pemangku kepentingan wilayah ikut tanda tangan. Insya Allah nanti dari dinas itu akan merespon dengan cepat. Inilah yang disebut model pemberdayaan bottom up. Artinya itu program disusun dari bawah. Ada sebuah permintaan. Nah, dalam hal-hal tertentu ini penting sekali ketika nanti pada akhir tahun namanya dinas kan diperiksa. Justru dengan model itu akan dijadikan sebagai senjata pamungkas. Ini loh kemarin petani yang kami bantu ini sudah minta. Sekarang kita cek. Dia minta, kita penuhi. Jangankan hanya pupuk organik, Mas. Oh itu harta apa bantuan-bantuan yang bernilai tinggi pun kalau memang itu terukur
di dinas itu ada. Jadi kalau hari ini itu bantuan yang berlebih kan masalah Al-Sintan. Al-Sintan itu per unit harganya kan hampir angka-angka mendekati 1 M, artinya miliaran. Itu pun juga disampaikan pada petani. Jangankan nggak hanya pupuk organik, di mana pupuk organik ini adalah hal yang sangat mendukung kelestarian. Dinas pasti membantu. Sekali lagi terima kasih Mas Trio, inilah yang disebut dengan model pemberdayaan dari bawah nih. Ini ada satu lagi dari mahasiswa kami. Permisi Pak Warsana, namanya adalah Iko Dewantara dari Pasuruan dia. Izin bertanya perihal konsep dalam memberdayakan masyarakat desa yang termasuk dalam kategori-kategori seperti adopter, lagar dan sebagainya. Dengan sifat kondisi manusianya yang bersifat tradisional, lagar tadi nggih Pak, yang berorientasi dengan cara beternak dan bertani pada kondisi masa lalu, selain dengan memberikan bukti nyata kepada masyarakat tersebut, lantas konsep apa atau cara apa yang lebih meyakinkan gitu daripada hanya memberikan bukti nyata itu Pak? Apakah ada konsep lain gitu? Terima kasih. Memang tadi juga saya sampaikan bahwa kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu ada kelompok-kelompok. Tentu kelompok-kelompok itu ada golongan penolak, pengeterap akhir, pengeterap awal, pengeterap dini, dan juga orang-orang yang kategori berinovator. Kemudian konsep pemberdayaan yang mana? Oke, kalau kita berbicara petani yang maju, mungkin tidak usah kita beri konsep, tidak masalah. Tetapi yang terakhir, yang kelima, golongan penolak, ini memang tugas kita sebagai seorang penyuluh. Nah, konsep yang bagaimana? Konsepnya mau tidak mau adalah memberi sebuah percontohan. Memberi sebuah percontohan. Misalnya, untuk budidaya tanaman padi dengan sistem jajar legowo atau jarwo super, ini mengapa sulit dilakukan? Karena banyak ditolak. Oleh karena itu, dari petugas ini juga harus mampu memberikan percontohan secara terus-menerus, secara konsisten dalam bentuk namanya dimplot. Nah, dimplot itulah ajang untuk memberikan ajang sebagai konsep pemberdayaan yang real. Karena dari dimplot itu bisa dilihat secara langsung dan juga bisa dipelajari keunggulan, kelemahan, dan lain sebagainya, sampai terakhir dievaluasi bagaimana hasilnya. Jadi jawabnya adalah memberikan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaannya adalah memberikan contoh ini kepada golongan-golongan yang disebut dengan golongan penolak maupun pengeterap akhir. Jadi sekali lagi, dengan melihat sebuah percontohan, beliau akan memikir-mikir, akan menimbang-nimbang. Oh iya, ternyata seperti ini, seperti ini. Namun demikian, ini juga harus secara komprehensif dilakukan. Artinya apa? Juga harus disertai ada kunjungan perorangan, juga harus ada sebuah pertemuan kelompok, kemudian terakhir juga harus diikuti dengan adanya pertemuan massal, dan lain sebagainya, di mana semua itu untuk menyimpulkan bahwa konsep pemberdayaan yang sudah kita sampaikan hasilnya seperti ini. Evaluasinya. Nah, hasil evaluasi itu kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga hal-hal yang berbau dengan namanya percontohan yang kami sebutkan tadi, ada dimplot, ada dimpam, itu sebelumnya kan sudah dilakukan kaji terap sedemikian rupa oleh balit-balit. Dalam hal ini, sebagai lembaga peneliti, kalau di tingkat provinsi, kan ada BPTP dan seterusnya. Ini sudah menguji kebenarannya, sehingga kita selaku penyuluh, tangan panjangnya tinggal meneruskan. Begitu kira-kira Mas Sinter tadi. Itu yang disebut dengan konsep pemberdayaan. Iko. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Rory. Rory, apa langsung bertanya? Oke, saya bacakan ya. Izin bertanya, Pak, apakah ada metode pendekatan yang paling efektif digunakan untuk masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi kepercayaan sekitar atau adat mungkin, Pak?
Baik, terima kasih. Nanti juga perlu direspon lagi oleh Mas Roni. Jadi kalau kita berbicara masalah metode pendekatan, seperti yang saya sampaikan tadi, metode pendekatan kan bisa perorangan, bisa kelompok, bisa massal. Nah, kalau itu berhubungan dengan adat, inilah hari yang selalu didengung-dengungkan. Artinya apa? Penyuluhan itu kan harus berangkat dari hal-hal yang kami sampaikan tadi. Kalau tidak salah itu ini, konsepnya kan ada pada karakteristik penyuluhan supaya adat ini tercapai. Jadi karakteristiknya itu secara teknis bisa diterapkan, secara ekonomi memberi keuntungan, secara sosial ini diterima oleh masyarakat. Artinya bahwa adat yang sudah berlangsung sedemikian rupa di suatu daerah, kita tidak bisa serta-merta itu menghilangkan, tetapi ini berkaitan dengan tadi bahwa materi secara karakteristik, secara sosial ini diterima oleh masyarakat. Sehingga tugas kita ini adalah memadukan antara hal-hal yang menjadi, kalau itu programnya bagaimana, adatnya di sana demikian, nah ini kita pertemukan. Jadi kita bertemu dengan pimpinan adat itu. Jadi sekali lagi, kalau itu dijadikan metode pendekatan, ya metode pendekatannya ada kunjungan, ada kelompok, kemudian materinya disesuaikan dengan tingkat sosial, artinya diterima atau tidak. Kemudian diterima atau tidak, sekali lagi yang mengeksekusi itu adalah pimpinan adat itu sendiri. Jadi, atau mungkin direspon oleh Mas Roni, ada yang ditanggapi, saya persilakan. Ya, silakan Rory, mau ditanggapi. Atau Bapak Ibu sekalian silakan langsung saja, bisa langsung masuk ya, tidak perlu mengangkat tangan mungkin. Oh, ini ada dari Bu Endang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, bagaimana upaya untuk mewujudkan petani agar menuju petani sejahtera? Karena masih miris juga bila petani pada saat panen misalnya lombok atau cabai dibeli dengan harga yang sangat murah banget, per kilogram cuma 4.000, sedangkan harga pasaran 20.000 bahkan lebih. Untuk menutup biaya pupuk saja jauh sebelum menutup hal ini sering banget dialami oleh petani. Bagaimana solusinya? Juga pada saat ini begitu booming porang, yang lalu umbi porang itu 10-15.000 kilogram. Begitu ada web sosialisasi makin booming, harga malah turun menjadi 7.000. Sekarang makin ironis lagi jadi 3.000. Bagaimana pemerintah ini, Pak? Terima kasih, Rory. Baik. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Dari Mbak Sinten tadi, Bu? Dari Bu Endang, Pak. Oh, dari Bu Endang ya. Oke, Bu Endang. Baik, inilah kondisi hari ini yang kita akui bahwa yang ditanyakan Bu Endang tadi memang betul-betul terjadi. Ada yang tidak hanya ada, tetapi itu menjadi sebuah keluhan, di mana keluhan-keluhan ini mungkin bahasanya sudah sangat kronis. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita selaku penyuluh? Nah, kalau kita berbicara penyuluhan, itu kan tidak hanya istilahnya budidaya atau teknis budidaya, termasuk rekayasa sosial hari ini. Inilah yang sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, konteksnya, jawabnya adalah penyuluhan itu dari hulu sampai hilir. Kalau teknis budidayanya oke, tadi yang disampaikan oleh Ibu, hasil melimpah, demikian juga tanaman porang ditanam juga mudah, harganya tidak laku, bla bla dan sebagainya. Nah, mau tidak mau, ini yang jarang dan dipraktekkan, yaitu penguasaan tentang penanganan pasca panen. Contoh real begini. Tempo hari itu di Kabupaten Rembang, ini secara real, Delalai contohnya tidak saya bawa. Itu di
anggota kita, para penyuluh, itu kan menjadi tempat keluh kesah seperti yang sampaikan Bu Indang tadi, bahwa cabai di Rembang itu memetik aja tidak mau, tidak laku. Nah, kemudian idenya dibuat penanganan pasca panen dari cabai tersebut yang tidak laku, dibuat menjadi bubuk cabai. Dari bubuk cabai itu dikemas sedemikian rupa, kemudian dalam kemasannya itu diberikan wadah atau cap atau label bagus begitu, bahkan ini ditulisi kata-kata DPD Perhiptani Kabupaten Bekasi. Ibu mungkin tahu, dari awal cabai tidak laku, kemudian saya sebagai ketua DPW yang ada di sini, sekaligus itu saya pesan 30 kotak. A-nya berapa? 20.000. Nah, berangkat dari itu ternyata apa? Inilah kelemahan petani kita itu terkait dengan penanganan pasca panen itu tidak dilakukan dengan baik. Artinya itu diabaikan. Kemudian kalau Ibu nanti pergi ke Brebes, Jawa Tengah, itu kan sering namanya bawang merah itu tidak laku dan lain sebagainya. Di sana ada namanya perusahaan badan usaha milik petani, namanya Badan BUMP Inovatif, Brebes Inovatif. Jadi dari bawang merah itu tidak serta-merta hanya untuk memasak, tapi diolah, dikelola oleh petani tersebut, itu menjadi pasta bawang, goreng bawang, dan lain sebagainya. Kemudian hari ini itu kewalahan untuk diekspor di negara Timur Tengah, di Arab sana. Itu kebutuhannya per bulan, kalau tidak salah itu sampai 50 ton bawang merah. Artinya apa? Hal-hal yang berbau penanganan pasca panen ini masih diabaikan. Begitu disentuh sedikit saja, luar biasa. Nah, ini. Kemudian yang kurang. Memang Ibu, terkait dengan torang, saya selaku penyuluh yang ditugaskan di BPTP, tempo hari memang membuat membuat percontohan. Ini tepatnya ada di Kabupaten Sragen dan juga Kabupaten Blora. Saat ini, itu memang pada tahap istilahnya pembudidayaan. Hadir atau ikut di dalam proses percontohan orang itu memang inisiasinya adalah DPR pusat ya yang mempunyai ide. Kemudian waktu itu penyuluhan di lapang, beberapa petani sudah pesimis, namanya orang itu kan sama dengan suwek. Kalau bahasanya itu pakan mulo, sopo sing buyan. Tetapi hari ini itu memang yang menjadi persoalan itu masih latah, belum diolah sedemikian rupa, dan ide dari DPR itu nanti pada suatu saat sentra mana yang terbanyak itu harus didirikan sebuah perusahaan. Dan detik itu juga waktu diskusi itu langsung kita beri contoh. Ini loh, dari suwek itu ternyata bisa dibuat menjadi mie instan yang nikmatnya itu luar biasa, nilai jualnya tinggi. Nah, itu baru diprospek oleh Jepang. Sehingga hari ini Indonesia berada pada titik antara, yaitu masih bingung apa benar ini kok orang ditanjur gak, istilahnya tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Jadi jawabnya akhir nanti penanganan pasca panen dan ini proses. Kalau proses ini tidak berjalan cepat, silakan Ibu untuk bergerak cepat atau mungkin petani milenial lain tadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang kelompok penyuluh itu kan kelompok petani itu kan ada inovator. Seorang inovator ini akan bergerak cepat untuk menangkap peluang-peluang yang ada itu menjadi sebuah apa itu? Dari tantangan-tantangan itu menjadi sebuah peluang yang menguntungkan. Ini. Jadi sekali lagi hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Endang tadi betul, tetapi sekali lagi jawabannya adalah penyuluhan yang berbau pasca panen itu kurang dilakukan. Berarti harus dilakukan secara intensif. Itu kalau untuk berdaya. Dan ini betul-betul kami lakukan dan itulah bukti lapang yang ada.
Mungkin bisa Ibu terjemahkan sendiri, betul atau tidak yang saya sampaikan. Terima kasih. Atau ada respon lagi dari Bu Endang? Saya persilakan. Monggo Bu Endang. Jadi ini pasca panen ya Pak Warsana ini berkuat ya? Terus Ibu pasca panennya. Ya. Ini sudah ada 2 lagi, yang pertama dari Pak Priyo Sugeng. Monggo Pak Priyo dan nanti Mas Bayu nih. Monggo. Iya, terima kasih Bu pimpinan gitu, Pak Warsono. Kalau saya begini Pak, kalau saya melihat Ibu dan Bapak petugas penyuluhan itu yang saya lihat gitu, memang orangnya bijak ya. Umumnya beliau-beliau ini penyuluh lapang apalagi itu karakter pertama yang saya tangkap ya, itu adalah bijak orangnya. Kalau pinter pasti pinter, tapi orang bijak ini Pak. Jadi seperti Pak Warsana itu benar-benar bijak, tapi juga pasti pinter gitu. Begini Pak. Jadi seperti yang terakhir tadi isu yang diangkat oleh Bu Endang begitu ya. Itu juga terjadi Pak di bidang kami, terutama di bidang peternakan. Itu manakala aktivitas penyuluhan, apakah itu sifatnya bimbingan teknis atau apa begitu ya, untuk komoditas peternakan ya, sampai dengan di level peternak itu memang kita akui juga gitu ya, adalah keluarnya dari peternak itu adalah bentuk-bentuk generik, produk-produk generik. Contohnya misalkan telur ya, susu segar, kemudian sapi hidup, kan begitu Pak. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Warsana tadi itu merupakan satu inilah, katakanlah kalau di awalnya itu kita bicara soal berkooperasi kan begitu Pak ya. Maka pada slide yang keempat atau keberapa begitu ya, Bapak mengangkat satu kata yang itu menarik bagi saya, dari berkooperasi menjadi korporasi. Dari berkooperasi menjadi berkorporat ya. Jadi akhirnya apa? Bahwa lama kelamaan memang harus, nampaknya memang proses transformasi di level petani peternak itu memang diawali dari bekerja sama dulu untuk menyatukan persepsi, kemudian katakanlah mengenal potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, saling mengetahui. Setelah itu berkooperasi, bekerja sama kan menghasilkan sesuatu. Nah, tahap berikutnya adalah berkorporat ya. Berkorporat itu ya mau nggak mau mesti bersinggungan dengan aspek bagaimana berbisnis ya. Nah, dalam hal itu tadi sangat menarik gitu, ketika panjenengan mengutarakan di situ harus ada pengolahan pasca panen. Kalau orang biasa, mahasiswa menyebutnya adalah adding value ya, value add-nya itu what next, selanjutnya itu terus bagaimana kan begitu. Nah, yang ingin kami ini Pak, ingin saya pribadi ingin tahu ya, sebagai panjenengan sebagai praktisi ya yang sudah mumpuni di lapang gitu, kira-kira untuk tipologi ya, perkembangan tipologi untuk penyuluhan pertanian pada umumnya itu, katakanlah kalau misalkan skala 1 sampai 10, dari yang tahap awal itu adalah berkooperasi, kemudian sampai dengan berkorporat menjadi korporat, itu kira-kira sampai perjalanannya sampai di skala berapa Pak? Ini secara nasional Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Luar biasa, ini Bapak justru memberikan pencerahan menurut saya. Karena bagaimanapun juga Bapak ini juga luar biasa tentang kajian ilmiah seperti yang Bapak ikuti tadi pada slide
4 ya kalau tidak salah. 4 atau 3 kan, Pak? Kelembagaan pemberdayaan petani. Kemudian pertanyaan mengerucutnya dari Pak Sugeng, sampai berapa lama kira-kira dari tahap korporasi menjadi corporate begitu. Pertanyaannya begitu. Kalau kita berbicara waktu sesungguhnya, Pak, ini sangat dinamis ya. Artinya bagaimana juga orang-orang atau SDM ini menjadi kunci pertama sebagai pelaku. Jadi contoh real begini. Hari ini itu kalau kita berbicara kelompok tani misalnya, itu kan di situ dipilah-pilah. Yang paling mula itu namanya kelompok tani pemula. Kemudian lanjut madya, utama. Nah, dalam kelompok tani pemula ini nilainya itu kan 0 sampai 250 poin.